Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nuis Nahlija di acara Breaking News. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan memenuhi aktivitas Anda pada pagi hari ini. Pemirsa, pada pertemuan ke-7 mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita membahas tentang beberapa materi. Inilah berita selengkapnya. Materi yang pertama adalah jurnalisme data dan computer assisted reporting atau CAR. Jurnalisme data merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi dengan tujuan publikasi jurnalistik. Computer Assisted Reporting atau CAR jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni berarti pelaporan dengan bantuan komputer. Antara jurnalisme data dengan CAR mempunyai kaitan yang sangat erat. CAR diibaratkan sebagai alat atau media yang digunakan dalam kegiatan jurnalisme data. Kumpulan data-data yang memiliki kapasitas besar yang tersimpan dalam situs server yang disebut dengan big data. Server yang dimaksud ialah CAR. 4 cakupan yang dilakukan CAR untuk jurnalisme data yakni mencari data, memverifikasi keabsahan data, dan juga mengevaluasi data. Materi yang kedua adalah sejarah Computer Assisted Reporting atau CAR. Banyak praktisi memperkirakan awal mula pelaporan dengan bantuan komputer dan jurnalisme data terjadi pada tahun 1952 ketika jaringan CBS di Amerika Serikat mencoba menggunakan para ahli dengan komputer mainframe untuk memprediksi hasil pemilihan presiden. Pada tahun 1989, jurnalisme Amerika Serikat menyadari pentingnya pelaporan dengan bantuan komputer ketika mereka memberikan Pulitzer kepada The Atlanta Journal-Constitution untuk berita tentang kesenjangan ras dalam pinjaman rumah. Proyek ini merupakan salah satu kolaborasi pertama dalam berita data yang melibatkan reporter investigasi, reporter data, dan profesor perguruan tinggi. Pada tahun 1990 hingga awal abad ke-21, penggunaan pelaporan dengan bantuan komputer berkembang sangat pesat, terutama karena adanya seminar yang diadakan di Missouri di seluruh dunia oleh Investigative Reporting and Editor. Pada tahun 2005 adanya program visualisasi data untuk berita yang dipelopori oleh programmer Amerika Serikat Adrian Holopaty Pada tahun 2005 adanya program visualisasi data untuk berita yang dipelopori oleh programmer asal Amerika Serikat, Adrian Holopaty, dengan membuat gabungan data kejahatan di Chicago di Google. Proyek ini meningkatkan minat terhadap jurnalisme di kalangan program komputer dan pemetaan. Pada tahun 2009 meningkatkan jumlah programmer komputer dan pembuat kode dalam jurnalisme mengakibatkan terciptanya hack dan hacker yang akan mendorong lebih banyak pertukaran antara jurnalis dan pembuat kode dan meredakan beberapa benturan budaya antara kedua kelompok. Materi yang ketiga adalah jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah genre jurnalistik yang terutama membahas pencapaian dan terobosan ilmiah, proses ilmiah itu sendiri, pencarian dan kesulitan para ilmuwan dalam memecahkan masalah yang kompleks jika dilakukan dengan benar. Jurnalisme sains mempertanyakan metode yang digunakan para ilmuwan serta hasil penelitian mereka dan bagaimana media dan publik menafsirkannya. Jurnalisme sains juga menyelidiki dan mengungkap kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin dimiliki para peneliti, seperti halnya genre jurnalistik lainnya. Jurnalisme sains menuntut pengetahuan mendalam tentang sistem tempat beroperasi yang mencakup pengetahuan tentang kebijakan sains, hukum spesifika negara, dan disiplin ilmu yang ingin diliput. Maka perlu memperoleh pengetahuan yang akan membantu untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penelitian. Jika disimpulkan, jurnalisme sains ialah cabang jurnalisme yang fokus pada peliputan berita dan informasi ilmiah. Ini melibatkan penyajian dan penjelasan berita tentang penemuan ilmiah, perkembangan teknologi, dan isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan sains dan penelitian. Jurnalisme sains bertujuan untuk menyampaikan informasi ilmiah secara akurat dan dapat dipahami oleh khalayak yang lebih luas, serta membantu masyarakat memahami pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat adalah sejarah jurnalisme sains. Pada tahun 1900-an, para ilmuwan di Eropa dan Amerika mulai berkeliling untuk mempromosikan penelitian mereka. Jurnalisme sains pada masa itu secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori. Sebagian besar jurnalisme sains
Sebagian besar jurnalisme sains pada abad ke-19 berisi informasi praktis langsung tentang teknik pertanian baru, pengobatan rumahan terkini, dan sejenisnya, atau kisah-kisah yang sangat sensasional. Tahun 1921, pengusaha media dan penerbit Edwin Willis Scripps adalah orang pertama yang menawarkan layanan berita sains komersial berskala besar. Science Service pada tahun 1960-an, jurnalisme mulai meliput topik baru, yaitu kebijakan. Pada tahun 1980-an, jurnalisme sains di Amerika Serikat kembali ke akar. Pemandu soraknya Ellen Ruppelsel membenarkan perkembangan liputan sains di media ini. Pada tahun 1980 juga diperkenalkan gagasan bahwa jurnalis sains juga merupakan jurnalis dan mereka harus berpikir secara kritis. Saat itulah masa kejayaan jurnalisme sains. Ada banyak majalah sains dan penerbit membuat rubrik sains khusus di surat kabar. Ada antusiasme yang luar biasa terhadap teknologi baru. Pada tahun 1990-an dan 2000-an muncul gagasan bahwa jurnalis sains seharusnya demikian lebih kritis, lebih bijaksana, dan lebih analitis muncul ke permukaan. Di sana juga merupakan minat yang besar terhadap narasi sains atau bercerita seputar hal-hal lain masalah sains, bukan sekadar penjelasan sederhana. Materi yang kelima adalah problematika jurnalisme sains. Yang pertama adalah akademisi mempunyai masalah keuangan yang sangat besar. Memperoleh dan mempertahankan dana yang cukup untuk melaksanakan penelitian merupakan hambatan yang tidak ada habisnya. Yang kedua adalah terlalu banyak penelitian yang dirancang dengan buruk, tekanan untuk mempublikasi, dorongan pada ilmuwan untuk menghasilkan hasil yang sensasional, namun temuan-temuan inovatif jarang terjadi sehingga para ilmuwan menghadapi tekanan untuk mengubah penelitian mereka. Yang ketiga, meniru hasil sangatlah penting dan jarang terjadi. Replikasi adalah konsep dasar dalam sains, di mana temuan peneliti divalidasi melalui pengujian ulang, namun hal ini tidak terjadi sesering yang seharusnya, dan ketika dicoba, peneliti seringkali mendapati bahwa mereka tidak mendapat reproduksi temuan aslinya. Yang keempat, tinjauan sejawat rusak. Proses tinjauan sejawat seharusnya mencegah publikasi ilmu pengetahuan yang buruk. Namun banyak penelitian dan tinjauan menunjukkan bahwa proses ini tidak dapat mencapai hal ini secara andal karena keterbatasan waktu yang kritis. Mengulas seringkali tidak meninjau makalah dengan cukup hati-hati sehingga gagal mendeteksi penipuan penelitian atau masalah lain pada naskah. Yang kelima, terlalu banyak ilmu pengetahuan yang terkunci di balik dinding jurnal berbayar sehingga membatasi penyebaran penelitian ilmiah kepada publik. Yang keenam, sains dikomunikasikan dengan buruk. Jurnalisme sains sering kali penuh dengan klaim yang berlebihan, bertentangan atau menyesatkan. Namun bukan hanya jurnalis yang memuji perkembangan sains. Kadang-kadang departemen media universitas dengan penelitian yang menemukan masalah pada sepertiga siaran pers universitas. Dan kadang-kadang para ilmuwan menjual terlalu banyak pekerjaan mereka. Yang ketujuh, kehidupan sebagai akademisi muda sangatlah menegangkan. Banyak akademisi muda melaporkan bahwa kehidupan mereka sebagai ilmuwan sangat melelahkan dan tidak membuahkan hasil. Materi yang keenam adalah manajemen produksi pemberitaan. Manajemen produksi pada Departemen Produksi Divisi Pemberitaan adalah proses pengelolaan dan pengaturan berbagai langkah dan proses yang terlibat dalam produksi berita. Ini melibatkan perencanaan, pengumpulan data, penyuntingan dan penulisan, produksi multimedia, pengaturan jadwal siaran, distribusi berita, serta evaluasi dan umpan balik. Tujuan dari manajemen produksi ini adalah untuk memastikan produksi berita berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar jurnalistik yang tinggi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas, pekerjaan, serta penempatan orang berikut jabatannya di dalam struktur organisasi. Yang ketiga adalah penggerakan atau actuating adalah aktivitas yang menggerakkan orang-orang beserta fasilitas penunjangnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, itu menghasilkan produk jurnalistik. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling, untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu produksi pemberitaan. Adapun strategi dalam manajemen produksi, yang pertama adalah memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Manajer produksi harus memastikan bahwa departemen memiliki cukup staf, peralatan, dan anggaran untuk menghasilkan berita dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua adalah koordinasi antar tim.
Departemen Produksi Pemberitaan terdiri dari berbagai anggota tim yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Manajemen produksi harus mengkoordinasikan pekerjaan mereka, memastikan kolaborasi yang efektif, dan meminimalkan konflik internal. Yang ketiga adalah menghadapi tekanan waktu. Berita seringkali harus diproduksi dalam waktu yang sangat singkat, terutama dalam situasi darurat atau peristiwa penting. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Industri media terus berkembang dengan cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi baru seperti platform digital, media sosial, dan algoritma pencarian, manajer produksi harus tetap up to date dengan perkembangan ini. Materi selanjutnya adalah Departemen Produksi Pemberitaan. Departemen Produksi Divisi Pemberitaan adalah bagian dari suatu organisasi media yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur produksi berita. Departemen ini terdiri atas yang pertama, direktur bertanggung jawab atas segala kegiatan pemberitaan yang dilakukan dan berani bertanggung jawab apabila pemberitaan yang diberitakan tidak benar. Yang kedua adalah General Manager Berita, bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas kelembagaan baik kepada jajaran keredaksionalan maupun kepada non-redaksional, serta divisi-divisi lainnya. Yang ketiga adalah manajer produksi berita, mengawasi seluruh pemain seperti reporter, produser, dan redaksi, melakukan penjadwalan programan berita, baik berita siaran langsung atau live atau produksi yang direkam, mengawasi seluruh isi program yang ditayangkan dari manapun sumbernya. Yang keempat, manajer siaran berita mengecek ulang hasil kerja dari editor dan direktur. Yang kelima, pemimpin redaksi, tugas dan tanggung jawabnya menentukan tema berita dalam segala bentuknya, termasuk mengkoordinasi perencanaan, liputan, post-pro, sampai penetrasinya. Yang keenam, produser, tugas dan tanggung jawabnya membantu pemimpin redaksi dalam menentukan tema berita dalam segala bentuk, termasuk mengkoordinasikan perencanaan. Yang ketujuh, reporter melakukan liputan untuk mensuplai kebutuhan berita. Dalam setiap program berita yang ada, liputan dapat dilakukan sesuai instruksi dari koordinator liputan atau atas dasar inisiatif sendiri dari reporter yang bersangkutan. Yang kedelapan, kameramen bersama-sama reporter atau presenter melakukan liputan dengan tugas khusus, yaitu pengambilan gambar di lapangan sesuai arahan reporter, produser, atau berdasarkan inisiatif sendiri. Yang 9, presenter menjadi pembawa berita, pembawa acara dalam setiap program berita yang diproduksi. Yang terakhir, editor melakukan penataan gambar yang diambil oleh kameramen sesuai dengan narasi beritanya sehingga enak didengar atau ditonton oleh halayak.